Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenankan saya untuk menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif penerapan segitiga restitusi. Saya Deli Noviana, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari fasilitator yaitu Ibu Andi Asrawati dan pengajar praktik yaitu Bapak Ridwan Wanasi. Bapak dan Ibu guru hebat, murid bermasalah banyak terjadi di sekolah-sekolah. Namun, penanganan yang kita lakukan tentu berbeda-beda. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana penanganan masalah yang dilakukan oleh guru dengan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tujuannya adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intriksi. Tujuannya agar murid mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Kasus murid bermasalah. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat salah satu siswa laki-laki bernama Fahri masuk ke kelas tanpa mengucapkan salam. Kemudian langsung menghampiri Ruwaidah yang duduk di samping pintu masuk kelas. Fahri menarik pulpen Ruwaidah dan menjatuhkan botol air minum, sehingga secara spontan Ruwaidah marah dan menyebut nama orang tua Fahri. Peristiwa ini membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua untuk jangan pulang dulu setelah KBM berakhir. Penanganan yang saya lakukan untuk kasus murid bermasalah dengan penerapan segitiga restitusi dapat dilihat dari video selanjutnya. Fahri tahu kenapa belum Ibu izinkan pulang? Iya, tahu Bu, karena tadi saya mengganggu Ruwaidah pas sedang belajar. Apa yang kamu lakukan terhadap Ruwaidah, Nak? Saya tadi menjatuhkan pulpennya dan tidak sengaja menjatuhkan botol minumannya, Bu. Kenapa kamu lakukan itu, Nak? Saya iseng Bu, hanya ingin bercanda dengan Ruwaidah. Fahri tahu. Nah, kalau Fahri mengganggu Ruwaidah, memancing emosinya Ruwaidah sehingga dia sebut nama orang tuamu, akhirnya Fahri sekarang berada dalam masalah. Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda. Ibu di sini, Nak, bukan untuk mencari siapa yang salah, Nak. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kita sama-sama berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak. Fahri pasti melakukan itu karena punya alasan, kan? Pasti Fahri senang kalau temannya terkejut, kalau temannya marah dan kesal. Iya kan, Fahri? Iya. Ibu lihat Fahri senang melakukannya. Tetapi Fahri tidak tahu bahwa apa yang Fahri lakukan itu bisa menyakiti orang lain, Nak. Dalam hal ini Ruwaidah itu. Sehingga Fahri sekarang berada dalam masalah, Nak. Iya Bu, saya minta maaf. Apakah Fahri masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita bikin dulu, Nak? Kira-kira bagian kesepakatan kelas yang mana yang belum Fahri tunjukkan? Bersikap baik kepada orang lain, menghargai teman, dan menghormati sesama teman. Nah, itu. Fahri ternyata mengingat dengan detail kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Tetapi, Nak, dengan mengganggu teman ketika membuat tugas itu,
Apakah sudah menghargai dan bersikap baik dengan teman, nak? Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa jika terus bersikap usil, Fahri? Saya ingin jadi orang baik, Bu, dan menghargai sesama teman. Oke, sekarang apa yang bisa Fahri lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Saya akan meminta maaf kepada Waida dan berjanji tidak mengulanginya lagi, Bu. Bagus. Tapi jika nanti tetap Fahri ulangi lagi bagaimana? Saya akan menerima sanksi yang Ibu berikan. Oke, sekarang bermaaf-maafanlah berdua ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo lakukan, nak Fahri. Saya minta maaf, Waida. Iya, Fahri. Silahkan Waida bercerita. Tadi ya, Bu, saya sedang belajar dan Fahri mengganggu. Saya jengkel dan saya menyebutkan nama orang tuanya. Apakah dengan menyebut-nyebut nama orang tua Fahri merupakan solusi yang tepat, Waida? Tidak, Bu. Saya tadi keceplosan. Saya jengkel. Apakah Waida tahu menyebut nama orang tua teman itu, nak, selain tidak sopan, juga merupakan salah satu perilaku bullying. Iya, Bu. Oke, Ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahan Waida. Waida kan sudah tahu kalau Waida salah. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Kita sama-sama berpikir, nak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Waida pasti punya alasan karena tadi berbicara yang tidak baik. Pasti karena Waida ingin diakui dan dihargai karena sedang mengerjakan tugas, kan? Iya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percayai? Kira-kira bagian kesepakatan kelas yang mana yang belum Waida tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, Bu. Kita tidak boleh melakukan bullying dan harus bersikap baik kepada orang lain. Ternyata Waida mengingat dengan baik kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apakah dengan tindakan tadi sudah menunjukkan bahwa Waida menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Sekarang apa yang bisa Waida lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Saya minta maaf, Bu. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya, nak? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan diulangi lagi ya, nak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, nak. Sekarang silakan Waida pulang. Mungkin penjemput sudah menunggu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Deli karena beliau tidak marah, tetapi membantu saya mencarikan solusi permasalahan yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waida. Saya senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Deli karena beliau membuat saya sadar bahwa keyakinan sekolah harus dilaksanakan dan membantu mencarikan solusi yang saya hadapi.